Harap suku bunga acuan di 5,75% dan bisa bertahan hingga akhir tahun ini. Seperti apa kondisi dunia usaha di era suku bunga tinggi ini? Sekarang begini Mbak Aneka, Indonesia itu adalah salah satu yang mempunyai tingkat suku bunga kredit paling tinggi dan bahkan kita bisa double digit. Kalau kita bandingkan ketika kita misalnya kredit misalnya Mbak Aneka itu bisa 10% sampai dengan 14%. Dan ketika suku bunga acuan naik, maka tentunya akan memberikan kontribusi terhadap kenaikan tingkat suku bunga kredit yang ada. Sebagai contoh misalnya begini, kalau kita kredit rumah misalnya, begitu suku bunga acuan naik, jangan-jangan kita nggak sadar bahwa yang kita bayarkan bulan ini sebenarnya udah naik 100.000, 200.000, 300.000 dibandingkan bulan lalu. Itu adalah efek secara langsung tentang bagaimana kenaikan tingkat suku bunga acuan. Tingkat suku bunga acuan akan memberikan pengaruh secara langsung terhadap kenaikan suku bunga kredit. Ini problemnya, termasuk kredit komersil maupun kredit konsumsi. Jadi ini yang menjadi problem Mbak Aneke. Jangan sampai kemudian dengan adanya kenaikan tingkat suku bunga acuan maka tingkat suku bunga kredit naik. Yang menjadi tidak mudah lagi adalah ketika perbankan kita itu juga mempunyai net interest margin yang paling tinggi, bisa lebih dari 4,7%. Ini yang menjadi problem Mbak Aneke. Artinya kondisi ini yang kemudian membutuhkan penanganan secara komprehensif tentang bagaimana suku bunga acuan harus ideal dan harapan kita bisa turun sebenarnya Mbak Aneke. Tapi ini yang perlu kita kaji lebih lanjut. Yang turun adalah bagaimana tingkat suku bunga kreditnya. Pemerintah mempunyai 4 bank himbara di BNI, BRI, di Mandiri maupun di BTN misalnya. Itu seharusnya bagaimana mereka menjadi leader untuk bagaimana menurunkan tingkat suku bunga kredit. Karena tingkat suku bunga kredit yang turun akan menurunkan HPP atau harga pokok penjualan sehingga itu juga akan mengurangi inflasi sebenarnya Mbak Aneke. Karena kalau kita lihat inflasi yang terjadi itu bisa karena dua hal. Inflasi yang terjadi karena permintaannya yang naik atau demand pull inflation atau kemungkinan kedua inflasi yang naik itu karena desakan atau kenaikan HPP atau namanya cost push inflation. Repotnya Mbak Aneke yang terjadi di Indonesia di akhir-akhir ini terkait inflasi adalah lebih karena cost push inflation, lebih karena HPP kita naik. Sehingga bagaimana kemudian cost of money atau bagaimana tingkat suku bunga itu bisa turun dan tentunya Bank Indonesia mempunyai peran yang sangat sentral. Harapan dunia usaha Mbak Aneke bagaimana minimal itu tingkat suku bunga acuan bertahan dan kalau memungkinkan justru bisa disesuaikan atau diturunkan. Kira-kira demikian Mbak Aneke. Baik Pak Ajib, tadi Anda harapkan untuk bertahan 5,75% bertahan hingga akhir tahun. Tapi setelahnya itu apa yang diharapkan dunia usaha? Apakah Bank Indonesia langsung menurunkan suku bunga acuannya atau sebenarnya kalau ada kemungkinan mungkin Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan, apakah ini juga akhirnya mengancam dunia usaha? Sebenarnya gini, yang menjadi lebih dunia usaha tentunya akan sangat berpengaruh terhadap demand Mbak Aneke karena lebih dari 57% dari produk domestik bruto Indonesia itu ditopang oleh konsumsi rumah tangga. Dan konsumsi rumah tangga kita itu sebagian banyak juga tergantung bagaimana likuiditas yang ada. Likuiditas yang ada itu juga ngaruh terhadap tingkat suku bunga. Karena kalau tingkat suku bunga naik, maka dia akan menurunkan kemampuan membayar atau ability to pay masyarakat rendah. Itu efek berkelanjutannya, jadi mempunyai efek berkelanjutan terhadap pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Bagaimana kemudian tingkat suku bunga itu harus menjaga daya tahan atau daya beli masyarakat. Karena ketika daya beli masyarakat terjaga, itulah yang menopang secara signifikan pertumbuhan ekonomi kita Mbak Aneke. Bayangin, 19.550 triliun PDB kita, 57% itu melalui konsumsi. Dan konsumsi ini sangat erat kaitannya dengan tingkat suku bunga dan sangat erat kaitannya dengan daya beli masyarakat. Harapan kita adalah daya belinya bisa terjaga dan tentunya ini kuncinya bagaimana salah satunya di tingkat suku bunga acuan. Kira-kira demikian Mbak Aneke. Sekali lagi tingkat suku bunga acuan bisa bertahan, daya beli masyarakat terjaga dengan baik, HPP kita juga bisa terjaga dengan baik, maka ini akan menjadi faktor untuk menurunkan inflasi dan satu sisi juga bisa mendorong pertumbuhan ekonomi. Karena sekali lagi tahun 2024 Mbak Aneke, kita dihadapkan pada tantangan pertumbuhan ekonomi yang lebih agresif di angka 5,3 sampai 5,7%, tapi satu sisi inflasi kita rendah di 1,5 sampai 3,5%. Demikian Mbak Aneke. Baik Pak Ajib, kita tahu juga terjadi pelemahan rupiah di hari ini dan juga kembali terjadi juga di dunia usaha begitu. Anda lihat efeknya seperti apa? Oke, sekarang bahkan sudah di atas 14.800. Harapan kita Mbak Aneke, itu rupiah kembali menguat dan ada di kisaran 14.300 sampai maksimal 14.800. Sebenarnya pemerintah sudah cukup bagus dengan secara konsisten melakukan kerjasama bilateral untuk memitigasi potensi global financial crisis misalnya dengan mendiversifikasi mata uang. Jadi kalau kita misalnya transaksi dengan Korea Selatan, ya kita cukup pakai rupiah.
Jadi cukup pakai local currency. Jadi ketika demand-nya terhadap dolar, kan begini contohnya Mbak Anaka, kalau kita transaksi dengan Malaysia, kita harus nyari dolar dulu misalnya. Kemudian begitu sudah selesai, transaksi selesai, dolar kita jual lagi. Maka kondisi itu yang kemudian akan membuat permintaan atas dolar itu tinggi. Karena ketika kita setiap transaksi dengan luar negeri, kita membutuhkan dolar. Kondisi berbeda adalah misalnya ketika BI semakin memperbanyak, apalagi sekarang juga ada selain bilateral, kita juga potensi sebagai keketuaan ASEAN misalnya. Pemerintah Indonesia bisa menjadi economic leader untuk membangun local currency settlement atau local currency transaction seperti yang sudah dibangun oleh Pak Peri Warjio dengan BI-nya. Atau bahkan sudah ada negara BRICS misalnya, yang dimana sampai Rusia, India, dan China. China itu mempunyai kekuatan ekonomi terbesar kedua di dunia sebenarnya, Mbak Naka. Artinya ketika kita bisa membangun kolaborasi ekonomi dengan negara-negara yang lebih maju dan lebih kuat ekonominya, maka relatif akan lebih menstabilkan nilai rupiah. Kenapa? Karena kita tidak terlalu demanding dengan dolar. Kalau setiap kita transaksi butuh dolar, setiap mau transaksi dengan Korea Selatan butuh dolar, transaksi dengan Jepang butuh dolar, permintaan dolar pasti akan tinggi secara otomatis. Hal itulah yang kemudian perlu dilakukan secara konsisten oleh Bank Indonesia, lebih memperbanyak kerjasama dengan negara-negara lain, bilateral maupun regional atau bahkan global, untuk terus meningkatkan LCS-nya atau local currency settlement. Karena secara langsung itu akan memperkuat dan membuat stabil nilai-nilai rupiah dan menguntungkan secara ekonomi dalam negeri. Kira-kira demikian Mbak Naga.